Begitu pula dengan kemerdekaan pada diri seorang pribadi. Itu menggambarkan bahwa dirinya mengalami kebebasan untuk mengelola, untuk mengendalikan apa yang ada dalam hati, pikiran, dan kehendak daripada dirinya. Hari ini saya akan bagikan satu topik, merdeka. Kata merdeka ini menggambarkan kehidupan satu negara yang mana bebas untuk tidak hanya memiliki akan seluruh yang ada di dalam negaranya, tapi juga mengelola dan menikmati setiap berkat-berkatnya. Begitu pula dengan kemerdekaan pada diri seorang pribadi. Itu menggambarkan bahwa dirinya mengalami kebebasan untuk mengelola, untuk mengendalikan apa yang ada dalam hati, pikiran, dan kehendak daripada dirinya. Nah, dari gambaran seperti itu, bagaimana untuk bisa mendapatkan semua itu? Saya akan bagikan sebuah perikop, yaitu dalam Filipi pasal 4. Karena orang yang merdeka itu ada cirinya, ada tandanya. Ayat 6 katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Tandanya adalah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Saya coba ajukan pertanyaan dan saudara jawab dengan jujur. Siapa yang merdeka pada hari ini? Kok nggak berani angkat tangan? Salah, saudara. Secara kontrak saudara nggak merdeka loh. Saudara boleh pergi hari biasa, hanya diizinkan hari Minggu, betul kan? Itu namanya nggak merdeka. Tapi lihat wajah sebelahmu. Orang-orang yang terikat kontrak ini ada damai sejahtera nggak? Nah, kalau nggak ada damai sejahtera, itu tandanya belum benar-benar merdeka. Nah, dari cerita ini kita mulai menyadari. Filipi 4 ayat 6-9 ini diteruskan pada ayat yang ke-8, yaitu jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ayat ini merupakan kunci daripada kita untuk mendapatkan kemerdekaan yang sepenuhnya dari dalam diri kita. Sampai nanti endingnya, apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Dari ayat ini saya ngerti bahwa inilah namanya pemuritan. Leader, mentor, guru itu mengajarkan kepada orang-orang yang dipercayakan dalam hidupnya supaya dia lebih dahulu memikirkan apa yang baik, yang indah, yang mulia, yang sedap didengar, yang manis, yang sebut kebajikan dan patut dipuji. Setelah itu, apa yang kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima, yang kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Pertanyaannya sekarang, ada berapa leader? Coba koordinator, penilik, dan gembala gul saja.
berdiri di tempat. Sekretaris belum. Ya, dah. Beranikah kalian berkata pada anak-anak gulmu, apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat pada diri kalian, lakukanlah itu. Berani? Yang berani angkat tangan dua-dua. Anak-anak lihat, leadermu sudah angkat tangan ya. Ikuti. Mereka adalah pemurid turun. Tapi jangan hal-hal yang di luar firman. Kalau gembalamu suka utang, apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar? Karena ya silakan duduk. Karena ada tulisan di situ, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Endingnya kemerdekaan kita di dalam pemuritan ini adalah tetap adanya damai sejahtera. Ini kuncinya, ya. Supaya saudara memahami dan mengerti banyak perkara di dalam kehidupan kita ini yang akan nyeret, yang akan mempengaruhi, yang membawa dampak di dalam kehidupan kita, akhirnya apa? Yaitu tercurinya damai sejahtera. Contoh, ulang tahun gereja kita semangat sekali, sampai yang datang dijumlahkan angkanya 621 orang dari 5 ibadah. Nah, tapi minggu berikutnya 354. Kita sudah dalam posisi coba berikan yang terbaik. Makanan ada yang nggak dapat makan, kue-kue, sampai pelayan jemaat tidak boleh ambil makanan dan tidak ada penggantian. Tetap damai sejahtera? Masih ada. Gift. Siapa yang hadir pada waktu ulang tahun dan nggak dapat jas hujan? Ada? Angkat tangan supaya 1, 2. Koordinator tanggung jawab ya, hari ini utang lunas. Supaya kalau nanti sore Tuhan datang, selamatlah kita. Iya. Kita sampai pesan lagi, datangkan lagi, dan kemudian berani untuk mengundang. Ayo, siapa yang belum dapat ambil. Kenapa? Saya tahu yang paling menderita itu adalah yang ibadah 1, 2, dan 3. Karena pada saat ibadah yang keempat, jasnya habis. Maka diteleponilah semua. Kamu udah dapat jas belum? Kembaliin dulu. Kalau sudah dibawa ke lapangan, sudah dipamerin teman, tahu-tahu suruh ngembaliin. Kalau sampai nggak mengganti, kehilangan damai sejahtera. Ini merupakan hal yang kadang-kadang muncul, terjadi, dan itu bisa mencuri. Tetapi kemerdekaan kita, kalau kita ini tetap memiliki damai sejahtera. Ya, memang masing-masing orang kan punya kemampuan, keterbatasan. Oleh karena itu ada yang mendadak minggu lalu merdeka, minggu sekarang terikat lagi. Terikat apa? Sakit hati. Dijanjiin dibayar utangnya, mundur lagi. Sakit hati lagi. Jadi datang dengan tertawan. Ya. Untuk mikir yang baik, yang indah, yang mulia itu susahnya. Ya. Nah, kalau dilihat gambaran dari jumlah bilangan yang hadir seperti itu, mendadak drop sekali. Ya. Saya rindu untuk melihat keterbukaan saudara.
Kira-kira komentar saudara apa? Kalau ngelihat 600 sekian banyak orangnya, tahu-tahu berikutnya tinggal 350, kalian mau ngomong apa? Tuh nggak berani ngomong, ayo jelas. Nggak libur, apalagi? Tetap bersyukur. Tapi kenyataannya kursi sebelahmu juga masih ada yang kosong kan? Nah, ya, apa lagi? Nggak apa-apa. Bener bersyukur. Nah, saudara, kalau kita melihat daripada mereka yang datang dan pergi, come and go, maka perlu untuk kita menemukan pola berpikir yang baik, yang indah, yang mulia, yang sedap didengar. Kita akan temukan ini. Ini loh orang-orang yang setia. Yang hadir menjadi satu keluarga. Siapa dari saudara kalau pulang nggak ke rumah sendiri, tapi ke rumah tetangga? Nggak ada kan? Ini menggambarkan bahwa kalian menempatkan gereja ini menjadi satu rumah keluarga, keluarga ilahi. Buktinya tetap datang terus kan? Nah, hanya orang-orang yang setia, yang mau sungguh-sungguh menjadi anggota keluarga ini adalah gambaran orang-orang yang siap untuk dimuridkan. Gak mungkin orang-orang yang sekitar dari 600-an tadi, kalau dipotong dengan yang hadir, itu dimuridkan belum tentu. Coba disuruh kom, yang ada aja disuruh kom juga ngolet terus. Ngolet, tahu ngolet? Itu namanya ngolet. Ayolah ikut kom. Sik dong mbak. Masih sibuk kok. Urusannya akeh gitu kan. Ya. Ada berapa banyak sih yang belum ikut kom? Tuh nggak berani ngangkat tangan. 1, 2, 3, 4. Aduh nak, kasihan deh kamu. Ada berkat yang tak habis dimakan oleh ngengat dan gegat. Kalian cuma nguber gaji pokok dari majikan setiap bulan. Ada nilai yang sulit untuk bisa diukur lagi. Ya. Dan kondisi inilah sesungguhnya yang perlu untuk kita mengerti. Hanya orang-orang yang suka duduk di sini sebetulnya yang siap dan bisa dimuridkan, tinggal mau apa enggak. Ya. Nah, kalau kita sudah mendapati kenyataan seperti itu, Tuhan tuh ingatkan saya begini. Bukankah dulu kau pernah minta jiwa baru dengan benih prajurit. Oleh karena itu mulai hari ini bagi saudara yang mendengar berita ini, ayo setiap kali doa minta jiwa, minta sama Tuhan. Tuhan, aku minta yang benih prajurit. Benih prajurit itu begitu dimasukkan di markas tentara ya Kristus ya. Itu jelas pasti akan bertumbuh ya di tempat yang seharusnya dia bertumbuh. Oleh karena itu maksimalkan. Saudara jangan cuma berada di sini dengan terima berkat berupa ibadah, bahkan nggak ikut kul, nggak ikut kom, sayang sekali. Dan pada waktu nanti saudara disiapkan bersama dengan kami di tempat ini, maka suatu hari kelak kalian akan ketemu dengan orang-orang yang memang membutuhkan Tuhan melalui hidup saudara dan saya. Kalau mereka nggak dapatkan jawaban, lari kemana mereka? Itulah hal yang perlu untuk kita mengerti di masa di mana kita bangkit menjadi pemenang. Sebetulnya Tuhan terus merindukan kita ini di dalam satu fase sedang memuridkan dan dimuridkan. Kehidupan yang begini inilah yang nantinya mempersiapkan untuk satu tuaian yang besar yang akan terjadi pada waktu Tuhan datang kembali. Yuk kita bersama-sama minta benih prajurit
supaya kita mendapatkan orang-orang yang tidak gampang ngambekan, yang nggak gampang mutungan, yang nggak gampang kecewa. Karena itu merupakan ikatan, tertawan. Ada orang-orang yang datang ke gereja dengan kondisi yang tertawan, artinya hidupnya, fisiknya kelihatannya sehat, tapi jiwanya dalam kondisi sedang terganggu. Ada yang terganggu dengan kebencian yang meluap, yang nggak bisa ditahan. Baru dengar namanya disebut, tekanan darah naik. Ya, dalam kondisi seperti itu jadi stres. Ada orang stres tuh malah makannya banyak. Jangan dipikir stres tuh bikin orang nggak suka makan ya. Mulai lirik-lirik, sopo sing lemu gitu ya. Jangan terus berpikir ke sana. Ayo, efek daripada orang yang tertawan ini memang stres, tertekan dalam hidupnya. Saudara, di dalam keberadaan kalian setiap hari, ya di luar hari Minggu, pasti saudara dalam kondisi yang terikat secara kontrak. Tetapi kemerdekaan yang sesungguhnya akan nampak dari hidup saudara. Kalau enggak, saudara setiap hari stres terus di rumah. Apalagi kami sebagai gembala, kami ini menghadapi ya pelayan, kami yang menghadapi juga pengurus kul, kami menghadapi jemaat yang bermacam ragam. Kalau dalam kondisi seperti itu, membebani kami ya kami akan jadi ikut stres juga. Tapi kami tahu, pikirkanlah yang baik, yang indah, yang mulia, yang sedap didengar. Dan itu menjadi bahagian yang perlu untuk menjadi gaya hidup kami, supaya kami ini tidak menjadi gembala yang tertawan. Ya. Kalau gembalanya tertawan, begitu naik mimbar sudah marah-marah semua. Ya kan? Ini merupakan hal yang perlu untuk kita pahami. Kita ada di dalam ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Pentak kita pun juga merdeka. Nah, untuk merdeka itu nggak mungkin kita mengandalkan diri sendiri. Nggak mungkin kita mengandalkan mentor kita. Kita nggak mungkin mengandalkan pemimpin kita yang di atas kita. Firman Tuhan katakan, ya, kemerdekaan itu bila mana anak itu bekerja dan memerdekakan kita. Tidak semua orang mau datang kepada anak dengan tanda petik, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, supaya memerdekakan akan kehidupan kita. Yohanes 8 ayat 36 katakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi yang bisa memerdekakan kita bukan mentor, bukan senior, tapi yang memerdekakan adalah Allah kita. Ini gambaran orang yang benar-benar mau bebas, mau lepas dari belenggu yang mengikatnya dengan cara menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Siapa yang dipakai? Ya jelas mentor. Tetapi sesungguhnya hubungan antara menti, orang yang datang ini koneknya itu kepada Tuhan. Menyerahkan sepenuhnya beban persoalan yang ada supaya benar-benar merdeka. Kalau kita lihat gambaran daripada firman Allah katakan, ikatan kuasa kegelapan. Saudara pernah lihat ada orang gila di Gerasa, dikuasai oleh roh jahat? Siapa yang bisa memerdekakan? Kedatangan daripada Yesus kan? Ya. Oleh karena itu, gambaran orang-orang yang di dalam hidupnya terbelenggu oleh ikatan kuasa kegelapan. Mungkin dulu kakek neneknya, keturunan daripada penguasa gelap di kampung, di wilayahnya. Ya pasti akan turun kalau enggak dimerdekakan. Siapa yang bisa memerdekakan? Ibu gembala, spesialis kelepasan gitu misalkan. No, enggak ada. Yang memerdekakan itu Tuhan Yesus.
Tinggal yang dipakai siapa? Iya, seperti yang tadi ada yang berkata Ibu Gembala, saudara pun bisa kok. Saudara pun bisa kok. Ya, orang yang paling nggak takut setan tuh orang NTT. Orang meninggal dikubur di dalam rumahnya kok. Lo betul, mana takut? Hanya orang Jawa yang ketakutan. Lewat di kuburan tuh kucing lewat aja. Ya. Nah, hanya yang memerdekakan anak, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan andalkan manusia, jangan andalkan hamba-hamba Tuhan yang spesialis, nggak ada spesialis sudah. Itu semua cuma alat yang dipakai oleh Tuhan. Yang kedua adalah kebenaran. Yohanes 8 ayat 31, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Hanya murid yang tahu karena dia belajar. Dan pada itu belajar, tahu kebenaran, apakah bisa melakukannya? Belum tentu. Betul kan? Bagaimana bisa merdeka? Lulusan kom terbaik tahun 2023, nilainya paling tinggi. Coba salah satu kebenaran, ampunilah musuhmu. Mungkin kata ampunilah musuhmu bisa dijawab, aku nggak punya musuh. Ampunilah iparmu. Dah. Ini gambaran orang yang masih terbelenggu, belum merdeka. Memang kelihatannya hahaha kalau berada di luar, tapi begitu nama iparnya disebut, nama loh cuma sama namanya. Apakah itu juga pacarmu yang melarikan diri? Kawin sama tetanggamu? Baru nama disebut aja sudah Typhoon 1. Ya, apalagi orang yang menyebut nama itu memuji-muji. Bagus ya. Bagus tuh orangnya, baik. Apa utangnya nggak bayar? Ya, maka naiklah Typhoon 3. Ya, saudara tahu Typhoon yang di Beijing, dampaknya seperti itu loh. Kalau saudara mengizinkan Typhoon 8 mengendalikan hidupmu, padahal firman Tuhan sederhana saja, ampunilah musuhmu. Berkatilah orang yang menganiaya kamu. Ya, kalau kita melihat kebenaran, ternyata enggak segampang kita melakukan. Maka yang ketiga, 2 Korintus 3:17. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi tahu kebenaran dulu, baru roh Allah yang ditempatkan pada tempat yang terutama dalam hidup seseorang akan membuat kebenaran itu bisa dilakukan dan benar-benar merdeka. Pak. Oleh karena itu kita lihat, benarkah saudara sudah merdeka? Ada berapa banyak saudara yang datang dengan beban masalah persoalan belenggu-belenggu yang masih mengikat, akar pahit, kecewa, ya, yang sedang mengendalikan hidupmu? Coba angkat tangan, saya ingin tahu. Kalau sudah merdeka, kita tutup doa, pulang kita.
Loh betul. Lo ngapain lagi mau doa? Sudah merdeka semua. Salah sasaran kan? Ya. Sekali lagi, yang bisa cuma Allah itu sendiri. Hanya orang yang terbuka. Yang akan benar-benar mendapatkan kemerdekaan itu. Karena kalau enggak, Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tuhan itu ingin anak-anaknya bebas lepas merdeka. Dan pada waktu nanti Tuhan benar-benar merdekakan kita. Janganlah kamu menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ini memuridkan, melayani seorang yang lain oleh karena kasih. Hari ini gak perlu malu. Kita naikkan pujian dan kita imani itu keluar dari lubuk hati kita. Untuk kita datang dan menghampiri Tuhan. Dan kita akan menikmati lawatan Tuhan yang luar biasa. Tundukkan kepala.